wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anzani Arbiakti dengan NIM 2001-025012. Saya adalah mahasiswa FK Puamka, program studi pendidikan guru sekolah dasar semester 6. Adapun saya membuat video pembelajaran kali ini adalah untuk memenuhi tugas pada mata kuliah inovasi pembelajaran yang diampu oleh Ibu Kowiyah MPD. Berikut adalah video pembelajaran yang telah saya buat. Semoga bermanfaat bagi semua yang menonton. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, cerdas, ceria. Ya, untuk kita semua. Ya, kita buka pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, agar pembelajaran hari ini bisa berjalan lancar, Ibu minta tolong kepada ketua kelas Adam dipersiapkan teman-temannya untuk berdoa terlebih dahulu ya. Sebelum kita melakukan pembelajaran, sebaiknya kita melakukan doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk mengecek kehadiran kalian pada hari ini, Ibu minta tolong coba anak-anak lihat ke kanan dan kirinya, apakah ada teman-teman yang tidak masuk? Alhamdulillah hari ini hadir semua ya. Iya anak-anak, sebelumnya Ibu kan sudah berpesan kalau sebelum berangkat sekolah agar tidak lemes, bisa fokus belajarnya, kita harus apa? Sarapan terlebih dahulu. Ya, tadi berangkat sekolah anak-anak sudah sarapan belum? Sekolah. Iya baik. Nah, untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air kita, Ibu minta anak-anak semua berdiri terlebih dahulu ya. Kita akan menyanyikan lagu wajib nasional berjudul Bagimu Negeri. Kita nyanyi bersama ya anak-anak. Pertemuan minggu kemarin itu Ibu sudah menjelaskan terkait dengan jenis-jenis pekerjaan. Nah, sudah Ibu katakan bahwa jenis-jenis pekerjaan itu dibagi menjadi dua. Ya, yang pertama ada yang menghasilkan jasa dan menghasilkan ya, Ibu mau tahu nih anak-anak masih pada ingat atau tidak terkait jenis-jenis pekerjaan. Nah, Ibu mau minta tolong kita sebutkan bersama 3 pekerjaan yang dapat menghasilkan jasa. Ada apa aja? Guru, kemudian dokter, satu lagi Ojek. iya ojek, bisa, pinter. Iya pinter anak-anak Ibu. Kemudian yang menghasilkan barang ada apa aja? Petani, bisa. Kemudian yang suka membuat baju, menjahit. Iya, kemudian satu lagi kalau kita ke warung biasanya ada apa tuh? Pedagang, pintar, good ya, bagus, hebat anak-anak Ibu. Nah, kemudian sekarang pertemuan ini kita akan memasuki tema ke-6, cita-citaku, subtema 1, aku dan cita-citaku. Ibu harap dari pembelajaran ini anak-anak dapat menganalisis puisi dan mengetahui siklus hidup dari hewan. Ini kan kita harus tahu dulu nih pengertian atau definisi dari cita-cita itu. Nah, Ibu mau tahu dulu nih, pernahkah kalian membayangkan ketika sudah dewasa atau saat besar nanti itu mau jadi apa? Pernah bayangin?
Nganggur. Nah, kalau gitu Ibu mau tanya sama Fitri, kalau sudah besar nanti mau jadi apa? Aku mau jadi polisi, Bu. Menjadi polisi, kenapa menjadi polisi Fitri? Nangkep orang jahat. Iya, bagus ya, pinter. Nah, kemudian Ibu mau tanya sama Haura, kalau sudah dewasa nanti mau jadi apa? Jadi dokter, Bu. Nah, jadi dokter, kenapa mau jadi dokter? Kadang suka bantuin apa sih orang-orang yang sakit Nah, gitu kan. iya, good anak ibu ya, hebat. Nah, dari yang sudah dipaparkan teman-teman kalian tadi, ini teman-teman kalian jawab ada yang dokter, yang jadi polisi, itu kan berarti terkaitnya apa? Pekerjaan. Nah, juga bisa misalkan nih, Adam suka hobinya menulis, suka berimajinasi. Nah, kemudian dituangkan nih dalam tulisan-tulisan, akhirnya bisa jadi buku. Nah, kalau begitu yang disebut cita-citanya Adam itu jadi apa? Penulis. Good, hebat Haura jadi penulis ya. Tepuk tangan dulu dong buat ibunya. Ya. Nah, berarti yang dikatakan cita-cita itu berarti kan bisa motivasi, impian atau harapan kan dari dalam diri seseorang agar hidupnya itu merasa lebih baik di masa yang akan datang atau di masa depan. Dapat dipahami? Ada gambar. Ibu minta anak-anak amati ya terlebih dahulu ya. Dokter, Bu. Dokter, coba benar tidak ya jawabannya? Yeay, jawabannya benar. Tangan. Oh, sutradara di bidang perfilman, Bu. Hebat anak-anak ibu, sudah paham ya ternyata terkait pekerjaan atau cita-cita. Berarti kalau supaya cita-citanya itu agar bisa tercapai, apa yang harus kita lakukan? Belajar, Bu. Belajar, kemudian membaca, bekerja keras ya. Dan satu lagi jangan lupa harus berdoa. Enggak nih kalian sama foto yang dua di sini. Ayo, ada siapa yang pertama itu siapa? Asli ya, coba itu gambar siapa? Atta Halilintar. Ya, Atta Halilintar itu apa sih yang Azil tahu gitu? Pekerjaan Atta itu sebetulnya seperti apa? Jadi influencer, Bikin konten YouTuber ya. Jadi YouTuber itu pekerjaannya itu membagikan kesehariannya lewat YouTube gitu ya. Nanti kan ditonton banyak orang terus menghasilkan duit dari YouTuber. Kita siapa Rasya itu influencer. Biasanya dia tuh suka ngasih apa tips-tips buat make up gitu ya, berdandan gitu ya. Kita paham semua tentang apa yang Ibu ini ada pertanyaan? Ya, Haura silakan bertanya apa? Influencer itu apa sih, Bu? Influencer, bagus ya pertanyaannya nih anak-anak. Jadi influencer itu adalah seseorang yang memiliki pengikut yang banyak di media sosial. Tahu kan media sosial itu? Apa tuh? Instagram, kemudian TikTok gitu ya. Nah, itu namanya media sosial. Nah, karena dia memiliki pengikut yang banyak, terus dia juga memberikan biasanya mengulas produk, terus ada tips-tips biasanya. Nah, nanti diikuti sama pengikutnya. Nah, itu namanya influencer. Jadi memberikan pengaruh gitu ke pengikutnya. Dapat pahami ya udah? Dapat. Buat pertanyaannya bagus ya. Kita masuk ke mengenal puisi. Nah, di sini sudah ada teks puisi Bersahabatlah dengan Ilmu karya Alberta Michelle. Ibu mau minta tolong Adam, tolong baca teks di sini depan. Silakan baca. Bersahabatlah dengan ilmu. Bersahabat dengan ilmu, maka kehidupan yang cerah memihakmu. Bersahabatlah dengan ilmu, maka harapan terasa dekat di genggamanmu. Dunia akan selalu membutuhkanmu, membutuhkan ilmumu, membutuhkan kerja kerasmu, membutuhkan semangatmu. Teruslah belajar hingga tak lagi mengenal rasa lelahmu. Teruslah belajar hingga kesuksesanlah yang menemani karya ini. Oke, tepuk tangan dulu. Ya, dari yang sudah temannya tadi bacakan, apa makna yang disampaikan di dalam teks puisi tersebut? Maknanya belajar, kemudian Mencapai sukses kita Kerja belajar, keras. Bu. iya harus belajar, bekerja keras, terus nih bersemangat. Ya, itu makna yang disampaikan di dalam teks puisi tersebut. Puisi ini memiliki ciri-ciri. Nah, ciri-ciri puisi itu ada baris, bait, dan yang terakhir itu ada vokal. Nah, yang dinamakan baris itu adalah kalimat per kalimat dari puisi. Itu yang dinamakan baris. Kayak misalnya di sini contohnya ada bersahabatlah dengan ilmu. Nah, kalimat keduanya maka kehidupan yang cerah memihakmu. Nah, itu yang disebut apa?
baris. Nah, kalau yang disebut bait itu adalah kumpulannya dari baris-baris. Nah, kayak di sini. Ya, ini ada 4 baris di sini. Kalau disatukan berarti itu namanya bait puisi. Kemudian yang terakhir itu ada vokal. Nah, vokal itu dapat kita lihat di huruf terakhir. Nih, misalkan ilmu, huruf terakhir berarti Kalau maka kehidupan yang cerah memihakmu. Nah, huruf yang terakhir Nah, berarti sama kan vokalnya itu atau mu. Nah, berarti tuh vokalnya teratur, sama-sama tuh hurufnya ya. Di sini ada menyusun bait puisi. Nah, di sini udah ada baris-baris puisi nih ya. Nanti yang namanya keluar yang terpilih itu yang akan menyusun bait-bait puisi tadi ya. Adam aja ibu. Ya, coba kita lihat dulu siapa kira-kira. Adam ibu Adam. Halo. Oh Azil. Yeay, Azril, boleh Azril maju ke depan. Di sini Azril boleh nih susun puisinya sesuai apa yang Azril mau, misalkan dari atas dulu atau dari bawah dulu juga boleh, sesuai versinya Azril. Gimana? Coba susun. Karena jasa mula kami bisa makan nasi, Ya. kau tetap sawah meski tubuhmu lelah, Ya. kau tetap semangat meski mentari mendengar. Ya. Terima kasih petani. Oke, baik. Tepuk tangan untuk Azril. Nih kita mau menonton video dulu atau mau ice breaking terlebih dahulu? Ice breaking udah pada ngantuk ya? Iya. Udah pada semangat nih. Ya boleh, ayo kita ice breaking terlebih dahulu. Ya kita ice breaking dulu, ayo gini dulu semua. Kan udah pada ngantuk, udah semangat, udah lelah nih. 1, 2, 3. Kedua tangan di pinggang, pinggul digoyang-goyang. Rentangkan kedua tangan seperti burung terbang. Tangan disilang-silang, kaki menendang-nendang. Hati riang, semua bergembira. Tepuk tangan ke kanan, tepuk tangan ke kiri. Tepuk tangan ke belakang, tepuk tangan ke depan. Pundak digoyang-goyang, ayo kita belajar agar semua jadi anak pandai. Yeay, semua bisa tepuk tangan. Nah, di sini ibu ada video nih. Nah, anak-anak nanti cermati videonya. Kalau ada yang penting boleh ditulis di buku tulisnya masing-masing ya. Silakan saksikan terlebih dahulu videonya ya. Hari ini kita akan belajar tentang siklus hidup hewan. Yuk kita simak video berikut ini. Nanti. Tahukah kamu bahwa semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan? Ya, manusia, tumbuhan, dan hewan mengalami beberapa tahapan pertumbuhan dan perkembangan dalam kehidupannya. Nah, tadi kan di video pembelajaran itu sudah membahas tentang siklus hidup hewan. Siklus hidup hewan itu berarti kan pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Nah, kemudian ada yang mengalami perubahan bentuk, itu namanya metamorfosis. Metamorfosis itu dibagi menjadi dua. Ada yang sempurna dan tidak sempurna, betul. Nah, di sini ada siklus hidup hewannya itu ayam. Coba yang mana terlebih dahulu? Siklus hidup hewan itu yang pertama gambarnya yang mana? Itu yang menetas. Yang menetas yang bertelur ya, yang bertelur. Kemudian yang kedua, ya yang jadi anak ayam. Kemudian yang ketiga yang mana? Itu jadi ayam muda. Ya jadi ayam muda yang ini. Tepuk tangan, jawabannya benar. Hebat ya anak-anak ibu. Ini contoh metamorfosis yang sempurna. Ada hewannya itu kumbang sama lebah. Nah, jadi metamorfosis sempurna itu ditandai oleh adanya fase apa ini? Pupa. Pupa itu bentuknya kepompong. Nah, itu metamorfosis sempurna itu ditandai oleh fase itu. Nah, kemudian yang contoh metamorfosis tidak sempurna itu ada hewan capung sama jangkrik. Nah, biasanya itu ada 3 fase dan tidak adanya fase tadi kepompong atau pupa ya. Dapat dipahami? Ya. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang siklus hidup hewan. Nah, di sini ibu akan memainkan sebuah games. Nah, di sini nanti ada tertera itu pengertian atau ciri-cirinya. Nanti kalian tarik gambarnya sesuai dengan apa yang ada di definisi di sini ya. Nah, siapa yang mau menjawab pertanyaan ini? Aku Bu. Ya, Fitri silakan maju ke depan. Ya,
Ya silakan dimulai, diperhatikan ya. Kalian boleh bantuin Fitri jawab ya. Bantuin. Nggak mau. Ayo, aku suka. Kucing kayaknya ini. Ya coba benar tidak? Iya, betul. Ya. Pom-pom. Kedua apa? Iya kupu-kupu. Kemudian Baja ya. meja. Satu Ya lagi. betul. Ini apa ya? Apa ya? Ayo bantuin Fitri. Silakan coba. Ya klik jawabannya. Coba kita. Yeay. Akan berdiskusi kelompok. Nanti akan ibu bagikan LKPD-nya. Nanti anak-anak kerjakan ya. KPD-nya. Nah, nanti dibaca nih, ini kan ada petunjuk. Nanti anak-anak baca petunjuknya dengan baik dan secara teliti ya. Ibu bagikan nih. Perwakilan dari masing-masing kelompok maju ke depan mempresentasikan hasil dari kerjanya ya, diskusi kelompoknya. Nanti LKPD-nya dikumpulkan ke ibu. Ibu kasih waktu 10 menit ya untuk mengerjakan. Pertemuan kita hari ini sudah selesai. Ibu mau tanya nih bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? Happy. Kemudian Senang sekali. senang sekali. Bagaimana tadi? Semangat untuk menjadi Semangat, bagus, pintar. Kemudian bagaimana tadi cara ibu menjelaskan? Sudah jelas? Jelas Bu. Tadi media yang ibu pakai itu ada roda berputar, ada tadi Ibu, roda dia bermain berputar. games lewat media word wall. Gimana? Itu menyenangkan? Seru. Iya, Lagi. baik. Nanti kita coba lagi di pertemuan berikutnya ya anak-anak. Nah, kemudian ibu berpesan jangan lupa dipelajari kembali materi yang sudah dipelajari tadi, dibuka lagi bukunya, jaga kesehatannya dan jangan lupa makan makanan yang bergizi. Ya, karena minggu depan kita akan membahas materi tentang makanan bergizi. Jadi ibu minta ke kalian tugasnya itu di rumah cari makan makanan yang bergizi ya. Boleh diskusikan kepada orang tuanya masing-masing. Nah, ibu akhiri pembelajaran hari ini. Mari kita ucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sebelum kita pulang ke rumah agar kita selamat sampai tujuan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, kita berdoa di dalam hati sesuai agama masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai. Ya, ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari